Suara Hati, renungan hari ini, Kamis, 22 Mei 2025. Topik, pengakuan dosa. Dan jangan lupa saudaraku untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapat kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Roma 3 ayat 9 dan 10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Rasul Paulus telah menceritakan bahwa kita tidak lebih baik dari orang Yahudi dan Yunani, bahkan menuduh mereka berdosa. Ayat 9. Paulus mengingatkan, ketika kita melawan Allah, kita sudah berada di dalam kuasa dosa. Rasul Paulus menggambarkan kondisi orang yang berada di bawah kuasa dosa sebagai berikut. Tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah, semuanya menyeleweng dan tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, menyerukan yang jahat dan penuh bisa. Ayat 10-13. Rasul Paulus juga menyebutkan, mulutnya penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, tidak ada jalan damai, dan tidak ada rasa takut kepada Allah. Ayat 14-18. Dari gambaran Paulus itu, ada 3 hal yang dapat kita pelajari sehubungan dengan ketidaktaatan kita kepada Tuhan dalam teks bacaan hari ini. Pertama, jika kita tidak taat kepada Tuhan, hasilnya menjadi tidak baik bagi hidup kita. Akal budi yang sudah Tuhan berikan bagi kita, semestinya kita pakai untuk memikirkan hal-hal yang baik. Nyatanya, kita seringkali gagal melihat kebaikan Allah dalam hidup kita setiap hari. Kita selalu berkata, "Mana pertolongan Tuhan?" Padahal kita sudah ditolong. Jadi, kita perlu menyadari bahwa tanpa Tuhan hidup kita tidak berguna. Kedua, pikiran kita tidak baik. Ketika pikiran kita tidak baik, hati kita memproduksi nalar kurang sehat, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita berkata-kata jahat dan penuh bisa. Ingatlah saudaraku, kata-kata jahat itu sifatnya merusak karakter kita, dan bahkan bisa membunuh karakter orang lain. Ketiga, hasil kata-kata yang jahat itu akan membuahkan perilaku yang jahat, bahkan tidak segan untuk menindas dan membunuh orang lain. Ketika hidup kita berada di bawah kendali kekuasaan dosa, pastilah kita tidak pernah merasakan damai sejahtera di hati kita. Sekarang saatnya kita bertanya dalam hati, apakah ada dosa yang telah aku lakukan pada lalu? Apakah dosaku sangat besar, sehingga aku harus diampuni? Dosa seperti apakah itu? Semua dosa besar kecil memiliki kualitas yang sama, yaitu menghambat anugerah Tuhan. Bila kita menyadari, marilah kita datang bersujud di hadapannya dan mengakui semua dosa yang kita perbuat. Sebab Tuhan Yesus berkenan untuk mengampuni. Mungkin kita masih ingat, salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus di sebelahnya, ketika dia mengakui kesalahannya, Tuhan Yesus berkata, "Hari ini kamu ada bersama di Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Dia mendapat pengampunan dari Tuhan dan sudah berafa di surga. Sudahkah kita mengakui semua dosa yang pernah kita lakukan? Kalaupun ada, mari kita berbalik kepada Tuhan sehingga pikiran, perkataan, dan perilaku kita dipulihkan. Amin. Topik doa kita hari ini, agar kita memiliki kemampuan pemulihan hubungan kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita.
Lihatlah kami, orang yang Engkau ingini. Mengapa kami tak mau hidup menderita? Yang selalu kami inginkan hanya yang nampak saja, sedangkan untuk berkorban itu tak mungkin. Walaupun di akhir nanti baru kita sadar bahwa itu semua untuk kita. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah bawa kami ke tujuan. Walau hari-hari kemarin, waktu dalam perjalanan, selalu ada caci maki dan comelan. Oh Tuhan, ampuni kami orang lemah. Beri kami kesempurnaan. Sempurnakan kami Tuhan. Bersihkanlah kami dari dosa. Kendalilah kami agar kami tak tersesat. Oh Tuhan, biar kami bersih. Oh Tuhan, agar kami lega. Panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah bawa kami ke tujuan. Walau hari-hari kemarin, waktu dalam perjalanan, selalu ada caci maki dan comelan. Oh Tuhan, kami orang lemah. Beri kami kesempurnaan. Sempurnakan Tuhan. Bersihkanlah kami dari dosa. Kendalilah kami agar kami tak tersesat. Tuhan, biar kami bersih. Oh Tuhan, agar kami lega.